selalu kau janjikan pelangi kan menghiasi hidup yang damai di bumi. Tak selalu kau janjikan di hati jawaban pasti saat ku doa menanti. Kau besertaku badai berlalu, taklukkan gelombang hidupku, genggam erat tanganku selalu. Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang tiada taranya, tiada banding. Kami bersyukur pula karena Engkau sungguh baik demi kami. Pagi ini kami boleh ada di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau. Kami boleh memberikan korban tanda ibadah kepada-Mu. Biarlah semuanya sudah naik berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami yakin, kami percaya apa yang kami lakukan untuk Engkau tidak ada yang sia-sia. Karena Engkau melihat dari tempat yang maha tinggi. Janji-Mu ya Tuhan, Engkau memenuhi semua kebutuhan kami menurut kekayaan kemuliaan, sehingga kami tidak akan kekurangan suatu apapun, baik kebutuhan jasmani kami, terutama kebutuhan rohani. Terima kasih Bapa, saatnya kami rindu mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sebab itu sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni kami dalam salah dan dosa yang kami lakukan. Lembutkan hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Dan biar firman-Mu tertanam dalam hati kami yang terbaik, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah kebenaran daripada-Mu. Sebab itu rapilah hamba-Mu ya Tuhan, adalah firman-Mu dalam mulut hamba-Mu. Jadikanlah saluran berkat-Mu, puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kuasai kami sepenuhnya oleh Roh-Mu dan firman-Mu. Pagari kami di tempat ini, kuasai ruangan tempat di setiap pribadi kami oleh Roh-Mu dan firman-Mu. Segala pekerjaan roh kegelapan iblis dalam bentuk apapun mengganggu, kami saat dipanggil nama-Mu, nama di atas segala nama. Kami tengking segala pekerjaan roh kegelapan, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus semuanya keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa sikrai demi. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, kami sedia mendengarnya demi nama Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya, amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Allah. Saya percaya di hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita umat-umatnya atau gerejanya, karena waktunya sudah semakin dekat. Sebab itu mari kita melihat firman Allah dalam Injil Matius pasal 24. Saya akan baca dalam ayat yang ke-20. Injil Matius 24 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Saya baca dalam firman Tuhan. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini berbicara tentang akhir zaman. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga, di mana di situ murid-murid bertanya kepada Tuhan tentang kesudahan Allah. Kemudian selanjutnya Tuhan mengatakan bahwa akan ada Mesias palsu, akan ada penyesatan. Kemudian akan ada peperangan, kemudian gempa bumi, kelaparan, dan seterusnya. Kemudian saudara-saudara, kita lihat bahwa dalam pembacaan kita ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua agar supaya kita berdoa, jangan sampai pada waktu kita melarikan diri atau meluputkan diri itu terjadi pada musim dingin atau hari Sabat. Maksudnya saudara-saudara, jangan sampai kita mau cari Tuhan nanti sudah pada musim dingin atau hari Sabat. Kenapa saudara-saudara? Karena musim dingin itu orang tidak bekerja. Kalau di Indonesia tidak ada musim dingin, adanya musim panas, musim hujan. Tetapi di Israel pada waktu itu kita lihat ada musim dingin atau musim salju, musim es, di mana orang tidak bisa bekerja. Demikian juga pada hari Sabat, kita tahu umat Israel diberikan hukum oleh Tuhan, di mana pada hari Sabat mereka tidak boleh bekerja. Jadi sebetulnya ini berbicara tentang pekerjaan Tuhan yang sudah selesai. Jadi musim dingin dan hari Sabat berbicara pekerjaan Tuhan sudah selesai. Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah dalam merencanakan keselamatan manusia, itu Dia punya rencana. Dan juga saudara-saudara, Dia punya waktu. Ada batas waktu yang tertentu. Dan itu sebabnya firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan sampai Tuhan sudah selesai, kemudian kita baru mau mencari. Yaitu kita lihat musim dingin dan hari Sabat ini, di mana kita tahu bersama bahwa Allah tidak bekerja lagi, karena pekerjaan penyempurnaan gereja Tuhan itu sudah selesai. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 6 tentang meterai yang ada di sana, ada 6 meterai, di mana kita lihat pada meterai yang kelima, di situ mulai terjadi bahwa pemberitaan firman Allah atau ibadah-ibadah, penginjilan atau pelayanan sudah selesai. Karena pada meterai yang ke-6 itu gereja Tuhan sudah ada. Karena gereja sudah sempurna. Sebagaimana 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, pada waktu kedatangan Tuhan, maka didapatinya kita sudah sempurna roh, jiwa, tubuh. Tidak ada cacat. Jadi pekerjaan Tuhan untuk menyempurnakan gerejanya sudah selesai pada meterai
yang kelima. Tinggal menunggu keangkatan, yaitu meterai ke-6. Karena meterai ke-5 di situ terjadi mati syahid besar-besaran, di mana akan menggenapi bilangan orang yang akan mati oleh karena nama Tuhan. Nah, sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari-hari ini adalah kesempatan yang masih ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 55. Tolong baca ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi jelaskan, cari Tuhan selama ia berkenan. Artinya ada satu saat, ada satu waktu di mana dia tidak berkenan. Berserulah kepadanya selagi dia dekat. Di hari-hari ini Tuhan mau mendekat kepada kita. Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka dia akan mendekat kepada kita. Tetapi ada satu waktu kita mau mendekat kepada dia, dia tidak mau mendekat lagi kepada kita. Karena sudah berlaku Amos pasal yang ke-8 ayat 11. Coba kita lihat, tolong baca. Amos 8 ayat 11. Tolong dibaca. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya, waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan lapar akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Bukan haus akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Terus Mereka akan mengembara dari laut ke laut. mereka mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan. Untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatnya. Tetapi tidak mendapat. Jadi Nabi Amos sudah menubuatkan jauh-jauh hari di mana akan ada kelaparan yang akan melanda manusia di ujung akhir zaman ini. Bukan lapar akan makanan, bukan haus akan minuman, tetapi akan firman. Mereka merindukan firman Allah. Tetapi sayang sekali, pada saat itu mereka tidak mendapatkan. Mereka menjelajah ke seluruh dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan firman. Bagaimana rasanya kita dalam keadaan lapar secara jasmani kalau tidak ada makanan? Saat kita haus untuk minum, tetapi tidak ada minum. Dan ini, saudara-saudara, akan terjadi di mana orang lapar dan haus akan firman Allah, tetapi tidak mendapat. Nah, sebab itu ini merupakan peringatan bagi kita, di mana kita yang masih diberikan kesempatan, di hari-hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman. Ada banyak tempat-tempat ibadah, ada banyak tempat-tempat KKR dan sebagainya, di mana sekarang ini masih banyak pelayanan di mana kita bisa mendengarkan firman. Jadi kita gunakan waktu yang ada sekarang. Seperti Paulus katakan kepada jemaat
yang ada di Yesus pasal yang kelima, agar supaya jangan kita bodoh, tetapi usahakanlah kita mengerti apa kehendak Tuhan. Jadi di hari-hari ini kita berusaha mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mencari Tuhan di hari-hari ini, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani. Selama kita hidup di dunia ini, memang kita masih membutuhkan hal-hal jasmani. Tetapi saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan masuk pada satu kehidupan yang kekal, dan di sana hanya ada surga dan neraka. Dan untuk itu kita perlu mempersiapkan diri kita, mencari hal-hal yang bisa membawa kita pada kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus di surga yang kekal. Jadi bukan kita fokus saja kepada kebutuhan jasmani, tetapi kita mau berusaha di hari-hari ini untuk memperoleh hal-hal rohani sebagai bekal kita, saudara-saudara, sebagai persiapan kita untuk kehidupan yang kekal, supaya kita mendapatkan tempat bersama dengan Yesus Kristus di surga yang kekal. Iblis berusaha membuat manusia, bahkan gereja Tuhan di hari-hari ini, untuk fokus, untuk tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi, yang bersifat sementara. Manusia mengejar hal-hal yang sedang menuju pada kebinasaan. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, tolong baca ayat yang ke-16 mulai. Ya, tolong 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16 mulai. ayat 16. Ya. Sebab semuanya yang ada di dalam dunia, Ya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang dimaksudkan hidup bersama dengan Allah dalam kekekalan. Jadi banyak yang mengejar hal-hal yang sementara di dunia ini, yang dikatakan oleh Rasul yang sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi dunia ini, saudara-saudara, bukan menuju kepada hal-hal yang semakin baik, tetapi firman Allah menegaskan bahwa dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dan ini didukung oleh para ilmuwan, di mana mereka mengatakan bahwa kiamat sedang dimulai. Yang mereka maksudkan yaitu dunia ini sedang menuju pada kebinasaan. Dunia ini sedang berproses menuju kepada kebinasaan. Mereka simpulkan ada dua kemungkinan, saudara-saudara, bahwa dunia ini kalau tidak membeku, dia akan hangus terbakar. Dan Rasul Petrus jauh-jauh hari sudah menjelaskan dalam 2 Petrus 3 bahwa bumi ini satu saat akan terbakar. Dan itu sebabnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau berdoa di hari ini. Kita perhatikan isi doa kita di hari-hari ini. Kalau kita datang di ibadah, kalau kita datang secara pribadi kepada Tuhan, kalau kita datang secara keluarga, beribadah secara keluarga datang kepada Tuhan, apa
apa yang menjadi isi doa kita di hari-hari ini. Kita harus perhatikan, bukan hanya sekadar berdoa, tapi kita harus perhatikan baik-baik apa isi doa kita. Jangan sampai isi doa kita hanya melulu untuk kepentingan-kepentingan hidup di dunia ini, atau kebutuhan-kebutuhan kita selama kita hidup ini. Mulai sekarang kita harus berdoa agar supaya kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyongsong kedatangannya pada kali yang kedua, di mana kita lihat penggenapan firman Allah makin jelas bahwa waktu Tuhan sudah semakin dekat. Dan itu sebabnya seharusnya kita di hari-hari ini harus semakin giat mempersiapkan diri kita supaya kita layak apabila Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di mana kita diangkat bersama-sama dengan Dia. Sebab dalam Wahyu 19 dikatakan, ketika kawin anak domba telah tiba dan istrinya sudah bersih. Jadi di hari-hari ini kita harus melakukan persiapan-persiapan. Kalau kita digambarkan sebagai pengantin Kristus, pengantin anak domba Allah, di mana kita akan dipakaikan pakaian lenan halus, di mana pakaian lenan halus ini berbicara tentang kebajikan kita, saudara-saudara. Maka di hari yang kita persiapkan pakaian kita yang berbicara tentang kehidupan kita. Kita berusaha supaya kehidupan kita makin sama dengan Kristus, dengan Yesus. Sebab jelas sekali Matius pasal 5 ayat 48 mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna adanya. Demikian juga Rasul Petrus mengatakan bahwa kita harus kudus sebagaimana Tuhan kita kudus adanya. Dan ini memang bukan hal yang mudah. Oleh karena itu butuh keseriusan kita gereja Tuhan di hari-hari ini. Butuh kesungguh-sungguhan. Butuh pengorbanan, saudara-saudara. Sehingga benar-benar kita semakin hari semakin sama seperti Bapa kita di sorga. Kita semakin hari sama seperti Tuhan kita, yang adalah kudus, yang adalah benar adanya, saudara. Kehidupan kita tidak seperti kehidupan orang-orang dunia. Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam. Jadi kehidupan Kristus harus semakin nyata dalam kehidupan kita gereja Tuhan di hari-hari. Itu doa kita, saudara. Di mana supaya kita dibawa semakin hari semakin seperti Bapa kita. Semakin hari semakin seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Agar supaya saudara-saudara, saat Tuhan datang pada kali yang kedua, kita tidak ada yang ketinggalan. Karena firman Tuhan ini, saudara-saudara, pembacaan pokok kita tadi ditujukan kepada gereja Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 19 dikatakan demikian. Matius 24 ayat 19. Tolong baca dalam terjemahan lama ada. Saya baca dulu dalam terjemahan baru. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui atau yang menyusukan bayi pada masa ini. Kalau dalam Alkitab terjemahan lama dikatakan, wahai bagi perempuan yang mengandung dan menyusui anak pada waktu. Jadi perempuan di sini berbicara tentang gereja Tuhan. Dikatakan celaka bagi perempuan yang mengandung. Ini bicara tentang gereja Tuhan yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
sudah menerima firman Tuhan, tetapi saudara-saudara bagaikan perempuan yang mengandung, sudah mengandung firman Allah. Karena Lukas 11 mengatakan benih adalah firman. Sudah memiliki firman, tetapi masih hidup dalam kegelapan. Yang dikatakan dalam Roma 1, saudara-saudara, masih hidup dalam kegelapan. Mereka belum tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri dalam kitab Yunus pasal yang keempat. Artinya mereka belum tahu membedakan mana baik, mana yang salah, mana benar, mana yang salah. Tetapi sudah terima Yesus. Dan ini dikenal dengan istilah Kristen KTP. KTP-nya Kristen, tetapi belum ada pertobatan. Kristen tanpa pertobatan. Makanya tidak heran saudara-saudara yang di penjara itu banyak Kristen. Sebab itu kita harus perhatikan baik-baik. Kalau kita belum bertobat sungguh-sungguh di hari-hari ini, kita harus bertobat menjadi. Kita harus hidup baru di dalam. Sebab dikatakan dalam 2 Korintus 5, coba kita lihat ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, tolong ya saudara. 2 Korintus 5 ayat 11 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya kehidupan lama, kehidupan dosa itu harus ditinggalkan. Kemudian masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Hidup kegelapan ditinggalkan, masuk pada hidup di dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan mau. Sebab itu diancam gereja yang tidak ada pertobatan, dikatakan wine atau jahat. Kalau mereka tidak berubah, kalau mereka tidak mau bertumbuh iman mereka, saudara-saudara, maka mereka tidak akan mengalami pengangkatan. Jadi mereka tidak mengalami pengangkatan, dan itu berarti mereka tertinggal dan mereka akan masuk pada zaman antikris. Di mana pada zaman antikris kita tahu bersama bahwa Tuhan datang hanya di Palestina mengunjungi bangsa Israel. Nabi Musa, Nabi Elia akan khusus di Palestina untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa sebetulnya Mesias, yaitu Yesus Kristus, sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tapi sayang mereka tidak mengenalinya, karena mereka tidak bisa membedakan mana kedatangan Tuhan pertama, yaitu sebagai juru selamat, dan mana kedatangannya pada kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja yang akan menghakimi. Jadi kita lihat bahwa pada zaman antikris memang masih ada kemungkinan selamat, tetapi mereka harus pertaruhkan itu dengan darah. Makanya dikatakan dalam pembacaan pokok kita tadi, berdoa jangan sampai kamu melarikan diri atau menyelamatkan diri, mau cari Tuhan sudah pada musim dingin atau bangsa. Karena di situ tidak lagi ada pemberitaan firman Allah, sebab sudah persiapan. Di mana materai kelima
gereja Tuhan bersiap untuk diangkat pada meterai yang ke-6. Meterai yang ke-7 sudah saat antikris. Dan dikatakan, saudara-saudara, kenapa dikatakan berdoa jangan sampai terjadi pada masa itu? Karena dikatakan dalam ayat yang ke-21, pembacaan pokok kita tadi, Matius 24, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi di masa antikris ada penyiksaan yang belum pernah terjadi. Dan sampai sekarang, saudara-saudara, dan setelah itu, jadi penyiksaan yang begitu mengerikan. Dalam Wahyu 9 disinggung di situ tentang penyiksaan di zaman antikris, di mana ada orang ingin mati karena tidak kuat lagi dengan penyiksaan di zaman antikris. Tetapi dikatakan maut itu lari daripada mereka. Itu 5 bulan lama. Coba kita lihat Wahyu pasal 9. Ayat 5. Wahyu 9 ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan hanya lamanya. untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Terus, Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. apabila ia menyengat manusia. Ayat 6. Dan pada masa itu Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Ya, dan mereka ingin mati tetapi maut lari dari mereka. Bayangkan 5 bulan penyiksaan yang begitu mengerikan. Dan saking mengerikan, saking siksanya, saudara-saudara, mereka ingin mati. Mereka mau cari maut, mau cari kematian, tetapi tidak ada kematian pada waktu. Karena memang Tuhan izinkan antikris untuk menyiksa manusia yang tidak mau ikut dengan dia. Orang-orang Kristen pada waktu itu yang tertinggal, kalau mereka mau bertahan dengan iman mereka, mereka harus berhadapan dengan penyiksaan. Makanya diingatkan jangan sampai kita melarikan diri atau meluputkan diri. Kita mau cari Tuhan nanti sama antikris. Karena terlalu besar risikonya. Harga yang kita akan bayar itu terlalu mahal, saudara-saudara. Dan itu sebabnya di hari-hari kesempatan begini, kalau ada gereja yang masih digolongkan gereja mengantar, dia harus bertobat. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Kemudian bertumbuh imannya kepada Tuhan sampai menjadi dewasa, sampai disempurnakan roh, jiwa, dan demikian juga dikatakan celaka atau wahai bagi perempuan yang menyusukan anak pada waktu. Ini bicara tentang gereja yang kanak-kanak rohani, sudah lahir baru, saudara-saudara, tetapi masih bertaraf kanak-kanak. Dan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3 tentang gereja yang kanak-kanak. Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 1 mulai, tolong dibaca. 1 Korintus 3 ayat 1. Dan kamu, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, Terus, tetapi hanya dengan manusia duniawi, ya, yang belum dewasa dalam Kristus. iya. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi.
Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, jadi Paulus menggolongkan jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 3 ini, bahwa mereka, dia katakan, belum bisa dikatakan sebagai manusia rohani, tetapi duniawi. Padahal mereka sudah terima Yesus Kristus, mereka sudah dibaptis, saudara-saudara, tapi mereka belum dewasa secara rohani. Masih kanak-kanak, oleh karena itu diberikan susu. Dia gambarkan, susu kuberikan kepada kamu, bukan makanan keras. Karena susu itu makanan utama baik atau kanak-kanak. Makanan keras adalah untuk orang yang dewasa. Kenapa dia katakan mereka masih kanak-kanak, masih duniawi? Sebab dia melihat di sana, dia katakan dalam ayat yang ketiga, sebab jika di antara kamu ada iri hati, kemudian perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia? Jadi ada iri dan perselisihan. Kalau gereja Tuhan masih terlibat dengan hal-hal ini, iri hati, perselisihan, ada hal-hal kecil saja sudah membuat perselisihan, pertengkaran. Paulus katakan ini adalah kanak-kanak rohani, dan dia katakan masih manusia duniawi. Kemudian selanjutnya dia katakan ada yang berpihak-pihak, kelompok-kelompok. Ada kelompok Apolos, kelompok Paulus, dan sebagainya. Ini berarti masih manusia duniawi, masih kanak-kanak. Sebab kita lihat bahwa gereja Tuhan itu tidak bisa dikelompok-kelompok. Sebab gereja Tuhan adalah tubuh Kristus, dan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Hanya ada satu tubuh Kristus dan hanya ada satu kepala gereja. Jadi kita lihat, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada perselisihan, ada kelompok-kelompok, saudara-saudara, maka itu digolongkan oleh Paulus masih kanak-kanak secara. Kemudian dalam 1 Korintus 6 juga, ini ciri-ciri kanak-kanak. Ayat 1 mulai dikatakan begini. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang yang tulus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Jadi Paulus katakan kalau belum bisa menyelesaikan masalah-masalah,
itu dia gambarkan kanak-kanak rohani. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, kalau kita mau jadi dewasa, kita belajar. Kalau ada masalah kita harus selesaikan dengan hikmat, dengan bijaksana. Jangan membawa masalah kita, persoalan kita apalagi ke pengadilan, dan yang mengadili itu orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu saudara-saudara, dibutuhkan pengorbanan. Dalam menyelesaikan masalah itu dibutuhkan pengorbanan. Ayat yang ke-7 dikatakan, adakah saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kesalahan bagi kamu? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Jadi ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mau jadi gereja yang dewasa, maka kita harus rela diperlakukan tidak. Kita harus rela dirugikan, saudara. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela diadili dengan pengadilan yang tidak adil. Dia tidak berbuat kesalahan. Dia tidak berbuat kejahatan. Tetapi dia harus dituntut menjadi seperti seorang penjahat yang besar, sehingga harus mati disalibkan. Jadi kita harus melihat contoh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus rela diperlakukan tidak. Kalau kita mau masalah-masalah yang ada bisa selesai, harus ada yang rela berkorban. Amin. Kalau tidak ada yang rela berkorban, tidak akan mungkin selesai. Kita harus rela dirugikan, saudara. Sebetulnya kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia itu rugi besar. Dia harus tinggalkan semua kenyamanannya di sorga. Di sana dia disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dia punya tempat yang nyaman, saudara-saudara. Dia dimuliakan, ditinggikan. Ada begitu banyak malaikat yang siap sedia melayani dan selalu memuliakan. Tetapi dia harus turun ke dalam dunia. Dia menderita sampai mati di kayu salib. Dia korbankan nyawanya, saudara. Jadi dalam hitung-hitungan sebetulnya Tuhan rugi. Tetapi oleh karena kasihnya yang begitu besar akan dunia, maka dia rela mengorbankan semua kenyamanan, bahkan nyawanya. Karena dia inginkan sorga dan bumi itu kembali dipulihkan, yaitu hubungan manusia dan Allah dipulihkan. Karena dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Dan itu sebabnya dia rela berkorban, dia rela dirugikan. Nah, ini yang harus ada dalam kehidupan kita gereja. Kita harus melihat contoh Tuhan kita Yesus. Kalau menang-menangan itu tidak akan selesai. Harus ada yang berkorban, baru masalah itu selesai. Kemudian saudara-saudara, kita lihat gereja yang kanak-kanak. Dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat. Coba kita lihat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang 11 mulai dikatakan. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh atau sempurna, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi gereja yang masih anak-anak, dia belum punya pendirian dalam firman, dalam pengajaran, masih gampang diombang-ambingkan, saudara. Karena belum cukup pemahamannya, pengetahuannya tentang firman, tentang pengajaran dari Tuhan, sehingga gampang dipengaruhi. Kita harus tahu bahwa ada 3 macam pengajaran yang masuk di gereja Tuhan di hari-hari ini, yaitu ajaran-ajaran manusia dalam Matius 15 ayat 8-9, dan dalam 1 Timotius 4 ayat 1 ajaran setan-setan. Galatia 1 ayat 11-12 berbicara tentang ajaran yang langsung dari gereja yang masih kanak-kanak, masih gampang dibingungkan. Mereka belum bisa membedakan 3 hal ini, sehingga mudah diombang-ambing. Ada ajaran setan-setan datang, mungkin mereka bisa aminkan. Ajaran-ajaran manusia bisa mereka aminkan. Demikian juga ajaran Tuhan, amin. Semua amin. Dan itu sebabnya kita perlu bertumbuh di hari-hari ini menjadi gereja yang dewasa. Karena gereja yang dewasa dikatakan dalam Ibrani pasal yang kelima, Ibrani pasal 5 ayat yang ke 13 mulai dikatakan begini. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang kadang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Jadi gereja yang dewasa menerima pengajaran yang keras, mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Sebab itu kita harus bertumbuh di sana, menjadi gereja yang dewasa secara benar, supaya kita bisa disempurnakan, yaitu pada waktu Tuhan akan membuat dunia ini, saudara, datang kepada Tuhan di ujung akhir zaman ini, di mana Tuhan akan memasukkan Injil kerajaan, akan melanda seluruh dunia dan akan disertai dengan kuasa yang luar biasa. Disitulah gereja Tuhan akan disertai, yaitu pada meterai yang keempat, akhir meterai keempat, gereja Tuhan akan disertai. Dan sebab itu kesempatan di hari-hari kita harus gunakan, waktu-waktu yang ada kita gunakan, kita berdoa supaya Tuhan melengkapi kita di hari-hari, supaya kita terus menjadi gereja yang semakin dewasa dalam pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia atau pandangan organisasi. Karena Tuhan punya standar sendiri, dan standarnya Dia sudah tetapkan saat Dia datang kali yang kedua menjemput gerejanya, didapati dalam keadaan sempurna, roh, jiwa, tubuh tidak ada cacat. Makanya kita harus persiapkan diri di hari. Paulus, Rasul Petrus menyampaikan kunci keselamatan di zaman Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 dan 30 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu,
hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami buat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi 3 hal ini, saudara. Setelah kita percaya terima Yesus, kita harus bertobat. Kemudian memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus juga dibaptis. Kemudian yang ketiga dikatakan kamu akan menerima karunia Roh Kudus atau anugerah Roh Kudus. Dan kalau kita perinci tentang kisah 2 ini, maka itu kita bisa simpulkan, gambarkan, saudara, dalam pelajaran 7 tingkat. Percaya Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima firman, itu tingkat pertama. Kedua, menyesal dan bertobat. Ketiga, keluarkan buah-buah pertobatan. 4, dibaptis dengan air dengan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan ampunan dosa. Kemudian 5, beroleh Roh Kudus, dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kemudian ke-6, beroleh karunia Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Kemudian menerima jawatan Tuhan, Efesus 4 ayat 11. Dan kemudian saudara-saudara, berbuah Roh Kudus, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Baru ke-7 itu kita bisa. Jadi di hari-hari ini kita harus berhaji. Pada Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Pada 7 tingkat iman yang sudah dijalankan. Sampai di mana iman kita dikatakan. Jangan sampai pada saat gereja Tuhan akan diangkat, kita belum disembuhkan. Makanya di hari-hari ini kita berdoa supaya kita terus berdoa. Kita berdoa terus dilengkapi oleh Tuhan di hari-hari ini. Ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita menerima anugerah Roh Kudus, karunia Roh Kudus, dan kita berbuah-buah Roh Kudus, saudara-saudara, sehingga kita layak disempurnakan. Roh, jiwa, tubuh tidak ada cacat celah pada masa kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan kita terhindar dari salah. Kita berani berkata seperti Rasul Yohanes berkata dalam Wahyu pasal yang ke-22. Kita lihat ayat terakhir. Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan datang, saudara-saudara, kita berani berkata, amin, datanglah. Karena kita sudah siap sedia. Kita sudah menghiasi kehidupan kita dengan karakter Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita layak menyongsong kedatangan. Tetapi kalau kita belum siap, itu sama seperti kita masuk dalam penderitaan yang sangat besar. Kita bukan ketemu dengan Tuhan Yesus, tapi kita akan ketemu dengan Antikris. Kalau kita bisa. Makanya di hari-hari ini kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita membenahi kehidupan rohani kita, supaya kita berani berkata, datanglah ya, karena kita sudah siap. Inilah firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan pernah kau lepaskan sertaiku.